yang bersifat mengintimidasi, kemudian saya kira, dan kalau sudah seperti itu ya kita serahkan saja kepada aparat hukum. Kalau memang sudah masuk ke proses pelanggaran hukum ya akan diproses. Mari kita hentikan kezaliman di sini. Insya Allah Allah akan turunkan pertolongan. Amin ya rabbal. Terakhir kepada TNI Polri, kami minta untuk bersifat netral, selalu berada di belakang rakyat, selalu berada di belakang umat Islam, karena umat Islam selalu berjuang untuk kepentingan bangsa ini. Tidak boleh represif. Selama kita lakukan dengan damai, tertib dan konstitusional, kita minta yang namanya TNI Polri harus membela kita umat Islam dan rakyat. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Takbir. Geger, ribuan umat murka tidak terima jaksa tuntut Habib Rizik dipenjara dan didenda, sedangkan banyak pelanggar prokes lain tidak dipenjara. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Upaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 sebagaimana diatur diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik berupa pidana penjara selama 10 bulan dan denda 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Menyatakan barang bukti mulai dari poin 1 sampai dengan poin yang ke-7 tetap terlampir dalam berkas perkara, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan serahkan kepada Hakim Ketua Majelis di muka persidangan pada hari ini Selasa tanggal 17 Mei 2021. Penuntut Umum Saman Tanjung. Ulama dan aktivis 212 yang bertemu dengan Presiden tetap istiqomah dalam perjuangan membela kebenaran dan keadilan, serta melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar dan tetap mendesak Presiden untuk segera menghentikan kebijakan kriminalisasi terhadap ulama. Saya kira kita harus berpikir seperti itu, harus percaya pada aparat hukum kita bahwa mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Jangan sampai kemudian main hakim sendiri, kemudian di lapangan terjadi gesekan gara-gara itu. Serahkan semuanya ke aparat hukum kita. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Kita perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan heran lalu di masyarakat muncul street justice, pengadilan jalanan, sebagai refleksi dari ketidakpuasan melihat sikap hukum yang sangat berpihak. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Jangan sampai para penegak hukum kita terjebak pada lagu baru, maju tak gentar, membela yang bayar. Biar bertentangan dengan nurani, biar bertentangan dengan public opini, biar bertentangan dengan rasa keadilan. Siapa yang bayar, itulah majikan. Mau benar atau salah, belain terus. Kalau seperti inilah hukum kita, mafioso keadilan akan tetap gentayangan. Betul. Saya mau tanya, apakah saudara ingin Indonesia hancur dulu? Apakah ingin Indonesia berantakan? Apakah ingin Indonesia perang saudara? Mestinya yang di atas ngomong, wahai Presiden Jokowi. Tolong TV-TV nasional liput omongan saya,
semua tidak meluapkan emosi dengan salah, betul? Tapi berapa orang-orang yang peduli terhadap nasib negeri ini, tokoh-tokoh Islamnya, itu kok saya rasa miris juga gitu. Yang paling kelihatan itu Habib Rizik Syihab, HRS ya. HRS. Saya lihat salahnya apa sih? Waduh, kayaknya jelek banget ini orang. Saya tanya, Abang merasa bahwa framingnya begitu ya? iya dong. Kita lihat sampai hari ini. Nah, cuma saya tanya, kumpul sama teman-teman nih, siapa sih yang dirugiin sama Habib Rizik sama FPI? Ini gerakan revolusi dalam diri, revolusi jiwa kita. Karena kita ini terus saja berputar terus. Sidang berperkara, sidang duit berperkara, godaan-godaan terus sampai lupa di mana titik balik. Kita mesti berhenti sejenak. Diawali dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad, berpikir aku ini mau kemana? Sampai kapan aku di sini begini? Sampai kapan aku akan melakukan perbuatan ini? Maka berhenti merenung sejenak, lalu kemudian memulai langkah baru. Maka kita sadar bahwa hidup ini hanya persinggahan semata. Ini adalah persinggahan sementara. Kebetulan singgah menjadi hakim, kebetulan singgah menjadi jaksa, kebetulan singgah menjadi pengacara, kebetulan singgah menjadi ulama, kebetulan singgah menjadi orang kaya. Tapi ini bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah nanti tempat yang paling indah. Hanya caranya macam-macam. Siapa di antara kita ini yang masuk surga duluan? Apakah ustadz atau pengacara? Tak ada yang tahu. Semuanya akan dilihat keikhlasan. Yang ditahan lepasin itu nangkep orang di sel itu. Saya ingat itu Presiden Habibie itu bilang penjara itu bukan buat politisi ya, buat kriminal. Lepas, kita punya sejarah. Begitu Habibie jadi, semua tahanan politik lepas, termasuk sekarang yang menjadi politisi dari the ruling party kan, begitu kan? Lepas semua. Kita kongko kecuali yang korupsi. Nah, kalau korupsi jangan loh. Yang kriminal. Saya nggak setuju. Ya. Kriminal jangan. Tapi kalau yang beda pandangan, beda pendapat, lepas aja. Inilah pertimbangan memberatkan dan meringankan pada vonis Habib Rizik Syihab. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut terdakwa Muhammad Rizik Syihab dengan hukuman 10 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan terkait kasus kerumunan massa di Megamendung Bogor, Jawa Barat. Dalam tuntutannya, jaksa membeberkan 4 poin yang memberatkan Habib Rizik Syihab. Pertama, terdakwa pernah dihukum selama 2 kali, yaitu dalam perkara pada pasal 160 KUHP pada 2003 dan perkara pasal 170 KUHP pada tahun 2008, kata jaksa Adnan Tanjung. Kedua, Habib Rizik Syihab dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19, bahkan memperburuk kedaruratan kesehatan di masyarakat. Ketiga, Habib Rizik Syihab juga dinilai mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Terdakwa juga tidak menjaga sopan santun dan terkesan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di ruang persidangan, kata Adnan. Selain pertimbangan yang memberatkan, jaksa Adnan juga menyatakan beberapa pertimbangan yang meringankan Habib Rizik Syihab. Adnan mengatakan Habib Rizik dianggap bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari mengingat dirinya merupakan tokoh agama. Sebelumnya, jaksa menyatakan Habib Rizik Syihab diyakini terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Pasal 93 Ayat 1.
Habib Rizik dinyatakan tidak mendukung program pemerintah dalam program percepatan dalam pencegahan COVID-19, bahkan memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan begitu, Jaksa Adnan menyatakan pihaknya dalam hal ini JPU menuntut terdakwa Habib Rizik Syihab dengan hukuman 10 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Menjatuhkan tindak pidana kepada Muhammad Rizik berupa pidana penjara selama 10 bulan dan denda 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan, katanya. Terdakwa Habib Rizik Syihab juga dinyatakan telah menghalang-halangi upaya pemerintah Kabupaten Bogor dalam menangani penyebaran virus COVID-19 melalui kekarantinaan kesehatan dalam bentuk pembatasan sosial berskala besar. Lanjut Adnan mengatakan Habib Rizik disebut tidak memperoleh izin dari Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bogor untuk menggelar acara peletakan batu pertama pembangunan masjid di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Megamendung.